Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Ibrahim SPD. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada video ini, saya melakukan aksi nyata dari platform PNM Merdeka Belajar, yaitu asesmen awal pembelajaran. Apa itu asesmen? Asesmen adalah sebuah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi saya sebagai guru, serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen diagnosis. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, asesmen diagnosis adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Kegiatan asesmen harus dilakukan secara berkesinambungan agar guru bisa memonitor setiap perubahan atau perkembangan proses peserta didiknya. Dengan demikian, guru bisa terus update dan menyempurnakan instrumen pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Asesmen diagnostik. Asesmen kognitif adalah asesmen yang dilakukan di awal dan di akhir pembelajaran untuk memantau sejauh mana peserta didik bisa memahami materi pembelajaran. Adapun kegiatan asesmen harus dilakukan secara rutin sebelum Bapak Ibu guru memulai dan setelah mengakhiri pembelajaran atau bisa disebut asesmen formatif. Tidak hanya itu, asesmen kognitif juga bisa dilakukan di pertengahan atau di akhir semester dalam bentuk ujian atau biasa disebut dengan asesmen sumatif. Yang kedua, asesmen non-kognitif adalah asesmen yang dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologi, emosional, dan sosial peserta didik. Artinya, asesmen ini lebih mengarah menekankan kepada kondisi personal peserta didik itu sendiri. Adapun tujuan asesmen non-kognitif. Yang pertama, memahami tingkat kesejahteraan psikologi, emosional, dan sosial peserta didik. Yang kedua, mengetahui aktivitas peserta didik saat belajar di rumah. Ketiga, memahami kondisi keluarga peserta didik. Keempat, memahami latar belakang pergaulan peserta didik. Lima, mengidentifikasi karakter, minat, serta gaya belajar peserta didik. Adapun tahapan asesmen non-kognitif, yang pertama itu persiapan. Satu, saya sebagai guru sekaligus sebagai pendidik itu menyiapkan alat bantu yang berupa gambar, video yang berhubungan dengan kecerdasan emosional dan psikis murid. Kedua, saya menyusun sebuah pertanyaan dengan kata kunci. Contoh, apa harapan kamu? Apa kegiatan kamu saat belajar di rumah? Apa yang kamu suka dan yang tidak suka belajar di rumah? Kedua, pelaksanaan. Adapun pelaksanaan yang saya lakukan, yang pertama, saya memberikan alat bantu kepada peserta didik, yaitu seperti gambar emosi, gambar senyum, gambar sedang bermain. Yang kedua, saya meminta peserta didik itu untuk mengekspresikan emosi saat belajar di rumah, saat siswa itu belajar di sekolah. Di sini siswa atau murid mengutarakannya secara lisan, tulisan, gambar, atau dalam bentuk lainnya. Di sini tidak diberikan batasan, tetapi memberikan kebebasan siswa untuk menyampaikan atau mengekspresikannya itu berbagai cara
yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat mereka. Di sini tidak dibatasi. Karena siswa itu tidak boleh kita batasi ekspresi yang ingin mereka sampaikan. Jadi mereka bebas menyampaikan bentuk tulisan, gambar, video, dan sejenisnya. Yang ketiga, tindak lanjut. Setelah saya melakukan persiapan, pelaksanaan, kemudian tindak lanjut, yaitu saya menganalisis atau mengidentifikasi siswa dan mengajak mereka itu saling merefleksikan diri. Dalam hal ini saya sebagai guru dan siswa bisa berdiskusi secara personal mereka. Boleh mereka dengan teman sebangku, boleh mereka berkelompok, boleh mereka berkolaborasi dengan guru atau teman sejawat. Kemudian yang kedua, memberikan statement kepada siswa atas sebuah pertanyaan dengan cara mengkomunikasikan pada orang tua atau wali. Ini jika perlu kita gunakan. Yang ketiga, mengulangi langkah atau kegiatan di atas secara berkala di awal pembelajaran. Nah, ini kita lakukan dia bukan hanya hari ini saja, tetapi secara berkesinambungan, secara berkala, secara terus-menerus selama kita melakukan proses pembelajaran yang kita lakukan dalam kelas. Itu maksudnya. Kemudian contoh pelaksanaan asesmen non-kognitif. Saya selaku guru dan sekaligus sebagai pendidik meminta murid itu mengekspresikan, menyampaikan perasaan selama kegiatan belajar di rumah maupun di dalam kelas. Menjelaskan aktivitasnya itu seperti apa. Mereka boleh bercerita, mereka boleh menuliskan, mereka itu boleh menggambarkan, mereka itu boleh dalam melakukan cara berhitung. Ini apapun yang bentuk mereka lakukan, mereka rasakan selama proses pembelajaran, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, mereka tuh harus mempunyai namanya emosional mereka itu harus mereka sampaikan. Apakah mereka itu suka belajarnya atau tidak, itu mereka wajib untuk menyampaikan, menginformasikan apa yang mereka inginkan gitu. Di sini kita dalam proses pembelajaran kita sudah saya sebutkan dari awal tadi bahwa mereka itu siswa tidak boleh dibataskan. Contoh di dalam kelas, mereka mungkin saat belajar bercerita, mereka ketawa, mereka mungkin hura-hura sedikit, itu wajar. Ya, itu wajar mereka mengekspresikannya belajar seperti itu. Karena itu membuat mereka termotivasi untuk belajar. Kita tidak boleh memaksakan mereka itu harus diam, harus membisu, tidak bersuara itu nggak boleh. Itu sama saja kita membatasi bakat minat mereka dalam belajar. Jadi saran saya, nah kita harus melakukan itu sesuai dengan bakat minat kemauan mereka. Jangan dipaksakan. Kemudian asesmen kognitif. Asesmen kognitif adalah proses evaluasi yang mendalam terhadap kemampuan kognitif seorang. Siswa tujuan adalah untuk memahami, menilai sejauh mana individu siswa itu mampu berpikir, memproses informasi yang mereka terima, dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau bapak ibu gurunya yang menyangkut dengan kognitif mereka. Dengan menggunakan berbagai alat dan teknik, asesmen diagnosis kognitif memberikan wawasan yang berharga bagi profesional di bidang psikologi, pendidikan, dan kesehatan mental. Nah, di sini kita seorang guru itu harus bisa memahami psikologi peserta didik atau murid kita secara personal, ya, di mana kita bisa mengamati dari karakter mereka. Kita seorang guru harus mengetahui karakter murid kita sendiri. Tidak semua murid itu memiliki karakter yang sama di dalam kelas itu sendiri. Nah, tugas kita gimana? Maka kita lakukan sebuah asesmen.
Kita tahu, oh ini siswa ini belajarnya sukanya audio. Oh siswa ini sukanya menulis. Oh siswa ini, oh tiga-tiganya menyukai belajar belajar audio visual visual. Di sini mereka itu tidak bisa dipaksakan apa yang kita inginkan, tetapi berilah mereka itu sebuah kebebasan sesuai dengan minat dan bakat mereka untuk belajar. Oke, kemudian tujuan asesmen kognitif yang pertama, saya sebagai pendidik sekaligus guru itu perlu melakukan analisis atau mengidentifikasi ketercapaian kompetensi murid saya. Yang kedua, saya menyesuaikan tingkat pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang ketiga, saya memberikan atau saya sebagai guru ini memfasilitasi, guru itu memfasilitasi kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Ini maksudnya di bawah rata-rata itu, misalkan saya tadi sudah melakukan asesmen atau contohnya lah ulangan misalkan. Nah, di sini setelah saya melakukan analisis, setiap siswa tadi rupanya ada siswa itu mendapatkan nilainya di bawah rata-rata atau di bawah KKM. Nah, disinilah tugas saya sebagai guru itu memfasilitasi siswa yang di bawah nilai rata-rata tadi. Maka saya lakukanlah sebuah remedial. Remedial ini namanya untuk perbaikan nilai atau memperbaiki pemahaman siswa di mana kompetensi atau indikator yang belum mereka kuasai atau belum mereka pahami. Kemudian asesmen diagnosis kognitif berkala. Ini ada 3, di mana di awal pembelajaran saya selaku guru, selaku pendidik melakukan asesmen diagnosis kognitif berkala pada awal dan setiap kali akan berganti topik pembelajaran yang baru. Di sini kita wajib memberikan asesmen sebagai mengetahui kemampuan awal murid pada materi yang akan kita ajarkan. Itu namanya awal pembelajaran. Kemudian di akhir pembelajaran, saya sekaligus sebagai guru yaitu melakukan asesmen diagnosis kognitif di akhir pembelajaran untuk menyesuaikan atau untuk mengukur tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum, tapi untuk mengukur kemampuan siswa, bukan untuk mengejar kurikulum. Kemudian waktu lain, ini waktu ini kapan-kapan saya melakukan sebuah diagnosis, sebuah asesmen, bukan berarti di awal dan di akhir, di waktu yang lain, yaitu sesuai dengan tingkat pembelajaran. Guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua siswa di dalam kelas. Adapun asesmen diagnosis terbagi 2, yaitu formatif dan sumatif. Apa itu formatif? Formatif adalah penilaian atau asesmen bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan tujuannya. Asesmen formatif dapat dilakukan di awal dan di akhir sepanjang proses pembelajaran. Contohnya gini, tes formatif itu misalnya hari ini kita mengadakan pembelajaran dengan materi persamaan linear dua variabel. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada nilai formatifnya yang harus dilakukan oleh siswa di awal dan di akhir pembelajaran saat itu, bukan untuk kegiatan besoknya lagi, bukan, berarti kegiatan proses pembelajaran hari ini yang sedang berlangsung maksudnya.
Kemudian yang kedua, sumatif. Asesmen sumatif ini dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya pada akhir satu lingkup materi, misalkan satu bab materi ini kan beberapa indikator tujuan. Nah, ini kita lakukan di akhir bab materi tadi. Ini namanya penilaian sumatif. Atau juga di akhir semester, atau juga dinilai penilaian tengah semester. Ini adalah asesmen sumatif. Kemudian tahapan asesmen diagnosis kognitif ada 4. Yang pertama itu ada namanya persiapan, yaitu sebelum kita melakukan pelaksanaan kita harus berpersiapan dulu, yaitu buat jadwal pelaksanaan asesmennya. Kemudian kita yang kedua identifikasi materi asesmen yang kita gunakan. Ketiga, setelah itu kita susun pertanyaan yang cukup sederhana, yang harus kita lakukan persiapan. Itu banyak lagi ya Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu untuk melakukannya. Kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan, buatlah pertanyaan sesuai dengan kelasnya. Misalkan 6 pertanyaan dengan topik satu kelas di bawahnya dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Ini maksudnya gini Bapak Ibu. Di dalam kelas ini kita mengetahui bahwa tingkat pemahaman siswa itu berbeda-beda. Ada tingkat kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Kelas bawah apa maksud kelas bawah? Yaitu peserta didik atau siswa memiliki kemampuan di bawah, mungkin di bawah rata-rata, yang kurang memahami secara kognitif. Yang kedua itu menengah. Ini di sini dia kemampuan kompetensinya tidak terlalu menonjol, tidak terlalu ke bawah, tapi dia merata, sedang-sedang saja. Sementara yang kelas atas ini murid yang memiliki kemampuan kognitifnya di atas rata-rata. Dia mempunyai kemampuan kognitif yang cepat memahami kompetensi yang diberikan, itu maksudnya. Kemudian tindak lanjut. Yang pertama mengolah hasil asesmen. Kedua, membagi siswa menjadi 3 kelompok. Maksudnya tadi itu 3 kelompok, atas, tengah, dan bawah. Kemudian 3, nilai rata-rata kelas, nilai di bawah rata-rata, nilai di atas rata-rata. Yang keempat, lakukan penilaian pembelajaran, diulangi proses diagnosis dengan melakukan asesmen formatif dengan berbentuk variasi. Maksudnya tes formatif ini kita guna itu bervariasi. Misalkan nggak mungkin kita menggunakan tes formatif itu lisan, tes bukan. Berarti bervariasi, beragam maksudnya. Boleh kita menggunakan lisan, boleh kita menggunakan tulisan, boleh kita memberi tebak gambar, dan jenisnya atau dan tergantung Bapak Ibu ingin menggunakan variasi dan bentuk apa asesmennya. Kemudian diagnosis. Diagnosis setelah kita melakukan tadi apa namanya persiapan, pelaksanaan tindak lanjut, kita harus menganalisisnya, yaitu menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua siswa di dalam kelas. Dengan demikian, asesmen diagnosis sangat penting sebelum mengikuti pembelajaran, sehingga akan diketahui kemampuan dasar siswa dalam sebuah mata pelajaran. Adapun dokumen rencana asesmen yang saya laksanakan, ini Pak Ibu mungkin saya bacakan, bisa dilihat. Dokumen rencana asesmen awal. Ini Bapak Ibu, saya melakukan asesmen kepada murid saya di kelas 7A. Mereka di sini saya lakukan berdiskusi berkelompok, mereka saling berkolaborasi dalam melakukan asesmen ini. Hasil dari 2 tambah 1 sama dengan 3X sama dengan 3. Jadi X Kemudian setelah saya melakukan asesmen, adapun rencana tindak lanjut, saya melakukan diskusi sama rekan sejawat apa
yang perlu saya perbaiki, apa perlu yang saya tingkatkan selama saya melaksanakan asesmen pembelajaran di dalam kelas. Kemudian umpan balik rekan sejawat. Adapun refleksi yang saya gunakan setelah saya melakukan asesmen, yaitu saya melakukan bahwa asesmen merupakan hal yang wajib bagi saya seorang guru untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan pemahaman murid dalam menerima dan mempelajari materi yang diberikan sebagai uji pemahaman kompetensi murid. Ada beberapa hal yang saya perbaiki ke depannya, yaitu berupa tingkat pemahaman dan tingkat kemampuan murid perlu kita perhatikan dalam merancang sebuah asesmen. Sekian dan terima kasih.